Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Puspitasari dengan NIM C1C0191109, kelas F09, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam. Di sini ada beberapa bahan kajian yang nantinya saya akan bahas. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Quran sebagai sumber hukum, yang ketiga sunnah, yang keempat fungsi sunnah, yang kelima sunnah sebagai sumber hukum, yang keenam ijma, yang ketujuh tingkatan ijma, yang kedelapan terjadinya ijma, yang kesembilan kias, yang kesepuluh argumentasi kias. Ini ada Al-Quran dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah atau malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, artinya Al-Quran di sini dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, di mana Al-Quran di sini memuat seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan akidah, syariah, baik mahdah maupun muamalah, serta akhlak yang menjaga keaslian dan keautentikannya. Kemudian di sini ada sunnah dan fungsi sunnah. Sunnah itu sendiri merupakan ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian di sini ada beberapa fungsi sunnah. Yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, mengkhususkan keumumannya. Dan yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian, sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, ketaatan kepada Rasulullah harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keduanya nanti merupakan dua hal yang dapat dipisahkan, yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, seorang muslim perlu melengkapi rujukan sumber hukum Al-Quran sebagai rujukan utama dengan sunnah. Kemudian di sini ada ijma. Ijma di sini merupakan suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada beberapa tingkatan ijma. Yang pertama, ijma syar'i. Ijma syar'i di sini ialah jika salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Kemudian yang kedua ada ijma suqutilalah, merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh suatu mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa mujtahid di atas, tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kemudian yang ketiga ada ijma pada permasalahan pokok. Para ahli fikih yang hidup dalam satu masa atau generasi berbeda dalam suatu pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seorang pun tidak perlu memperdebatkan perbedaan pendapat tersebut. Kemudian terjadinya ijma. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ijma. Yang pertama, pada saat peristiwa tersebut harus ada seorang mujtahid. Kemudian faktor yang kedua, kesepakatan itu haruslah bersifat kesepakatan yang bulat. Kemudian faktor yang ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Kemudian faktor yang keempat, kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Kemudian di sini ada kias.
Kias itu sendiri menurut bahasa merupakan suatu pengukuran dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, kias merupakan suatu proses penyingkatan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasan atau i'lal. Kemudian ada argumentasi kias. Tidak perlu diragukan bahwa argumentasi jamhur ulama didasarkan pada prinsip berpikir logis, yaitu ayat Al-Quran dan Sunnah. Ketetapan hukum berdasarkan alasannya merupakan isyarat Al-Quran tentang keharusan menggunakan kias dalam kasus-kasus yang tidak ada dalilnya. Dari keempat sumber hukum yang telah dijelaskan tadi, Al-Quran merupakan sumber hukum yang sudah pasti karena tidak diperlukan metode khusus untuk mengatakan Al-Quran adalah sumber hukum yang harus diikuti seorang muslim. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.